Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Melia dengan NIM 2311011694 dari kelas 2023B dengan mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Sumarni SKM MKes Mars. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di bagian ke-7 keluarga berencana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang pasal-pasal yang tertera, kita lihat dulu apa sih program KB itu dan kenapa sampai ada peraturannya tersendiri. Jadi, program KB merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk di suatu negara. Program KB sudah ada sejak tahun 1970-an. Untuk mewujudkan keberhasilan program KB, masyarakat sangat disarankan untuk memakai alat kontrasepsi. Jadi langsung saja masuk ke pasal 78. Pada ayat 1 diterangkan mengenai pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Jadi harapannya dengan adanya ayat 1 ini, orang tua yang sudah memiliki anak pertama dapat menjaga jarak kelahiran dengan anak kedua minimal 3-5 tahun. Hal ini dimaksudkan agar si ibu maupun ayah, orang tua dari si bayi ini dapat memberikan kasih sayang secara lebih kepada bayinya, sedang dapat juga menghindarkan si ibu dari perasaan baby blues atau stres pasca kehamilan. Pasal kedua, yaitu pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi di sini ada tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan alat kontrasepsi tersebut agar para orang tua dapat menjaga jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua. Alat kontrasepsi ini bisa didapatkan di puskesmas dan juga tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pada ayat ketiga, ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya peraturan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, dengan adanya peraturan keluarga berencana ini, yang pertama, pengaturan kehamilan, yaitu dapat membantu pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilan yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jadi ibunya bisa terhindar dari baby blues dan anaknya, bayinya juga bisa mendapat kasih sayang yang cukup dari para orang tuanya. Yang kedua, ketersediaan layanan, yaitu dengan pemerintah yang menyediakan jaminan untuk memastikan bahwa pelayanan keluarga berencana itu aman, berkualitas, dan terjangkau. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas generasi. Dengan fokus pada kesehatan reproduksi, diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dan kelebihan yang keempat yaitu regulasi yang cerdas. Jadi, dalam peraturan ini mengatur dengan jelas tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Di samping itu ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan akses. Meskipun ada jaminan, di beberapa daerah masih terdapat keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, terutamanya di daerah terpencil 3T. Kekurangan yang kedua itu kurangnya sosialisasi. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana mungkin masih rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas program. Yang ketiga, stigma dan budaya. Ini yang paling sering beredar di masyarakat. Beberapa dari masyarakat mungkin masih memiliki stigma negatif terhadap program keluarga berencana yang dapat menghambat partisipasi. Padahal program keluarga berencana ini sendiri ada untuk membuat kesejahteraan antara si ibu dan si anak, di mana si ibu dapat lebih tenang dan fokus mengurus satu anak tanpa harus menjaga dua anak sekaligus karena menyebabkan baby blues nantinya, dan si bayi juga bisa mendapatkan perhatian yang cukup di masa-masa kecilnya. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai di daerah terpencil atau kurang berkembang itu masih cukup kurang. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi di layanan keluarga berencana di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, how much is this? No, excuse me. Excuse me.